Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. How are you today? I hope you all good condition today, and we all have to follow the instruction from government in our country. Dan di sini saya sebagai kelompok 9 akan membawakan judul tinjauan filosofi tentang kurikulum pendidikan Islam secara benar, yakni yang pertama adalah pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Prancis kurir yang berarti berlari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, sedangkan dalam bahasa Latin kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Jadi kita bisa melihat di BBT, yakni kurikulum itu berasal dari berbagai bahasa, yakni Yunani, bahasa Prancis, dan bahasa Latin. Di bahasa Yunani dan Prancis itu kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, sedangkan dalam bahasa Latin kurikulum itu digunakan dalam bahan pengajaran. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, kurikulum pendidikan pada dasarnya adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi jismiyah dan ruhiyah agar mereka dapat mampu mengenali kembali dan mengukuhkan syahadah primordialnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan falsafah pendidikan Islam itu kurikulum pada dasarnya adalah alat atau instrumen, yakni akar untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi jismiyah dan ruhiyah. Yang kedua, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu. Yang kedua, pengetahuan ilmu-ilmu data, aktivitas-aktivitasnya, dan pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka ke arah yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Menurut Omar Muhammad Al-Tumi Al-Saibani menyebutkan 5 ciri kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah menonjolkan mata pelajaran dan akhlak. Agama dan akhlak seharusnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta contoh-contoh dari orang terdahulu yang soleh. Yang kedua, memperhatikan pengembangan yang menyeluruh dari aspek pribadi siswa, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Keseimbangan itu tentunya bersifat relatif karena tidak dapat diukur secara objektif. Yang keempat, memperhatikan juga seni halus seperti ukir, pahat, tulis, indah, gambar, dan sejenisnya. Selain itu juga memperhatikan pendidikan jasmani seperti latihan militer, teknik, keterampilan, dan bahasa asing sekalipun. Semua ini diberikan kepada
perorangan secara aktif sesuai bakat, minat, dan kebutuhan. Yang kelima, mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan perbedaan zaman. Kurikulum dirancang sesuai kebudayaan. Yakni di sini menurut Omar Muhammad Al-Tumi Al-Saibani menyebutkan ada 5 ciri kurikulum pendidikan Islam yang saya sudah jelaskan tadi. Yang ketiga adalah asas kurikulum pendidikan Islam. Menurut Muhammad Al-Tumi Al-Saibani, asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah asas agama, yakni asas agama seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Hal ini bermakna bahwa itu semua pada akhirnya harus mengacu pada 2 sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara sumber lainnya sering dikategorikan sebagai metode seperti ijma', qiyas, dan ihtisan. Yang kedua adalah asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Secara umum, dasar falsafah ini membawa konsekuensi bahwa rumusan kurikulum pendidikan Islam harus beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang digali dan pemikiran manusia muslim yang sepenuhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai asasi ajaran Islam. Itu menurut asas falsafah. Yang ketiga adalah asas psikologis. Asas ini memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspeknya, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dipahami oleh anak didik sesuai dengan perkembangan. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial, kebutuhan dan minat, kecakapan, dan perbedaan individual, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis. Yang keempat, asas sosial. Pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah dan bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, prinsip kurikulum pendidikan Islam. Menurut Omar Muhammad Al-Tumi Al-Saibani, sebagaimana yang dikutip oleh Toto Soeharto dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, prinsip dasar yang harus dipegangi dalam menyusun kurikulum ada 5 prinsip, yaitu kurikulum pendidikan Islam menonjolkan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuan, materi, metode, alat, dan teknik pengajaran dalam kurikulum pendidikan Islam semuanya bercorak agama. Di sini kurikulum pendidikan itu
itu harus menonjolkan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya, seperti materi, metode, alat, dan teknik pengajaran dalam kurikulum pendidikan Islam semuanya bercorak agama. Dan selanjutnya, cakupan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam bersifat luas dan menyeluruh. Kurikulum pendidikan Islam seyogyanya merupakan cerminan dari semangat pemikiran dan ajaran Islam yang bersifat universal dan menjangkau semua aspek kehidupan, baik intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Jika tujuannya harus meliputi semua aspek pribadi pelajar, maka semua kandungannya harus meliputi semua yang berguna bagi pribadinya secara jasmani dan rohani, juga bermanfaat bagi lingkungan atau masyarakat. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam menerapkan prinsip keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya dan di dalam fungsi ilmu pengetahuan, baik bagi pengembangan individu maupun bagi pengembangan masyarakat. Yang terakhir adalah kurikulum pendidikan Islam mencakup keseluruhan mata pelajaran yang dibutuhkan peserta didik, baik yang sakral, keakhiratan maupun profan, keduniaan. Yang keempat, cakupan kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuan merupakan arah, sasaran, target yang akan dicapai melalui proses belajar mengajar, yakni tujuan dalam cakupan kurikulum itu harus mengarah kepada sasaran, target yang akan dicapai harus dicapai dalam proses belajar mengajar. Isi merupakan bagian yang berisi pengetahuan, informasi, data, aktivitas, dan pengalaman yang diajarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Isi di sini adalah merupakan bagian yang berisi pengetahuan, informasi, data, aktivitas, dan pengalaman yang diajarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yakni kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada murid, memberikan data, memberikan aktivitas dan pengalaman yang diajarkan kepada peserta didik. Metode merupakan cara yang digunakan guru atau dosen kepada peserta didik untuk menyampaikan mata pelajaran agar mudah dimengerti. Kita menggunakan metode atau mencari metode yang gimana sekiranya murid itu bisa mengerti atau mudah diserap oleh murid. Menyampaikan dalam mata pelajarannya. Yang terakhir, evaluasi merupakan cara yang dilakukan guru untuk melakukan penilaian dan pengukuran atas hasil mata pelajaran. Kita melakukan evaluasi merupakan cara yang dilakukan guru untuk melakukan penilaian, yakni kita melakukan penilaian di dalam kelas maupun di luar kelas, dan pengukuran atas hasil mata pelajaran.
Yang terakhir adalah isi kurikulum menurut pendidikan agama Islam. Adapun isi kurikulum menurut Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua tingkatan, yakni yang pertama tingkatan pemula. Tingkatan pemula ini materi kurikulum difokuskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jelas di sini tingkatan pemula itu ada tingkatan inti untuk untuk memfokuskan materi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua tingkatan atas. Tingkatan ini terdiri dari dua klasifikasi ilmu yang berkaitan dengan zatnya dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu lain seperti ilmu bahasa, matematika, dan mantik. Tingkatan atas. Sedangkan menurut Al-Ghazali, klasifikasi isi kurikulum terletak pada tiga kelompok, yaitu kelompok menurut kuantitas yang mempelajarinya ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yakni ilmu fardu ain yaitu ilmu wajib yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu fardu kifayah yaitu ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian orang muslim saja, misalnya kedokteran, pertanian, dan lainnya. Yakni ilmu fardu kifayah itu bersifatnya duniawi, yakni misal kedokteran, pertanian, dan lainnya, yaitu ekonomi atau mekanik atau kelistrikan itu. Yang kedua kelompok menurut fungsinya. Ilmu tercela adalah ilmu yang tidak berguna untuk masalah dunia maupun akhirat serta mendatangkan kerusakan. Kelompok menurut fungsinya ini ilmu tercela, yaitu ilmu yang tidak berguna untuk masalah dunia maupun akhirat serta mendatangkan kerusakan. Yakni ilmu tercela itu kita akan mendapatkan balasan yang akan datang karena kita merusak masalah dunia maupun akhirat. Ilmu terpuji adalah ilmu agama yang dapat mensucikan jiwa dan menghindari hal-hal yang buruk, serta ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yakni ilmu terpuji itulah ilmu yang bagus, yakni ilmu yang mensucikan jiwa atau menghindari hal-hal yang buruk serta mendapatkan pahala atau dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah kelompok menurut sumbernya. Ilmu syariah adalah ilmu-ilmu yang didapat dari wahyu ilahi dan sabda Nabi. Ilmu syariah ini adalah ilmu yang didapat dari wahyu atau didapat dari Allah dan sabda Nabi, yakni perkataan Nabi atau sabda Nabi. Ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari akal pikiran serta mengadakan eksperimen dan akulturas. yakni ilmu akliyah ini ilmu berasal dari akal pikiran setelah mengadakan eksperimen. Yakni kita mengadakan kita berpikir dulu karena kita memikirkan sesuatu,
dan setelah itu mengadakan eksperimen atau mengadakan percobaan. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari saya. Mungkin itu saja. The Last AC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.